Halo guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Sihir sering disebut juga dengan santet, guna-guna, atau ilmu hitam. Orang yang mampu mempraktikkan ilmu sihir sering juga dipanggil dukun atau paranormal. Terjadinya sihir tersebut di luar nalar manusia, dilakukan oleh jin atau setan untuk membunuh target sihirnya. Jadi, siapapun yang menggunakan sihir pasti dekat dengan setan. Sihir tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sihir adalah ilmu penipuan yang dibantu oleh iblis. Arti dari sihir itu sendiri adalah menjauhkan sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya. Lalu, bagaimana awal mula munculnya ilmu sihir atau santet tersebut? Dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu, warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar pun kacau balau akibat tersebarnya sihir hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil, Harut dan Marut oleh Allah. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakannya untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir. Satu ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi, warga kota Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya, maka semakin rusaklah negeri tersebut. Kaum Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman. Ilmu hitam ini mengalami perkembangan secara pesat sehingga mampu mencelakakan seorang yang menjadi targetnya. Fakta keberadaan sihir ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang setan baca di zaman kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman melakukan sihir. Sedangkan Sulaiman tidak kafir, tidak mempraktekkan sihir. Hanya iblis yang kafir melakukan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di tanah Babilonia, Harut dan Marut. Mereka tidak mengajarkan apapun kepada siapapun sebelum orang yang ingin belajar mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan untukmu. Jadi jangan kafir."
Jadi mereka belajar dari kedua malaikat itu apa dengan sihir, mereka bisa bercerai antara suami dan istrinya. Dan mereka tidak menyakiti siapapun dengan sihir mereka kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang merugikannya dan tidak menguntungkannya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam, setan sering naik ke surga dan mencapai posisi yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Kemudian mereka mencuri beberapa kata dari para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi mengenai masalah kematian atau yang gaib atau sebuah peristiwa. Kemudian setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang sihir. Lalu para tukang sihir itu menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata kejadiannya mereka temukan seperti apa yang diceritakan oleh para tukang sihir itu. Setelah dukun percaya pada setan, kemudian setan mulai berbohong kepada mereka dan memasukkan hal-hal lain ke dalam berita yang mereka bawa. Setan menambahkan 70 kalimat ke setiap kalimat. Kemudian orang-orang menuliskan kalimat tersebut di dalam kitab-kitab tersebut sampai tersebar di antara Bani Israel bahwa jin mengetahui tentang yang gaib. Setelah manusia mencatat kalimat tersebut di dalam kitab-kitab tersebut hingga tersebar di kalangan Bani Israel yang diketahui jin tentang yang gaib, maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengirimkan utusannya kepada setiap orang untuk merebut kitab-kitab sakti tersebut. Setelah semua buku-buku itu terkumpul, dimasukkanlah ke dalam peti, kemudian peti itu dikubur di bawah kursi singgasananya. Tidak ada satupun setan yang berani mendekati kursi tersebut, melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas lehernya." Setelah Nabi Sulaiman wafat dan semua ulama yang mengetahui tentang beliau telah tiada, kemudian mereka berganti ke generasi penerus, kemudian muncullah setan dalam wujud manusia. Setan itu mendatangi sekelompok Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Maukah aku tunjukkan suatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami mau." Setan itu berkata, "Galilah tanah di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman." Setan pergi bersama mereka dan menunjukkan tempat itu kepada mereka, sementara dia iblis yang muncul dalam wujud manusia berdiri di salah satu tempat cukup jauh dari tempat itu. Mereka berkata, "Kemarilah." Setan menjawab, "Tidak, saya hanya di sini di dekat Anda, tetapi jika Anda tidak menemukannya, Anda dapat membunuh saya." Mereka menggali tempat tersebut, dan akhirnya mereka menemukan kitab-kitab itu ketika mereka mengeluarkannya. Setan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung, yaitu melalui ilmu sihir ini." Setelah itu iblis terbang dan pergi. Kemudian mulai menyebar di antara orang-orang bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang dukun, dan Bani Israel mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala, Bani Israel memperdebatkannya dengan kitab-kitab sihir. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.